Menurut sampean, laporkan saya ke polisi. Kita di pengadilan. Begitu saja. Sama ngerti undang-undang nggak? Iya. Perpu nomor 2 RU 2017. Kemudian mana pernyataan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu terlarang, dilarang. Kalau BHP-nya dicabut, oke. Dibubarkan. BHP-nya dicabut, Dibubarkan. otomatis. Terus kau bisa kelan ngono ta? Ambil bojomu. Ya wes, lapo kan saya tetep mengajarkan ideologi khilafah. Ini meresahkan masyarakat. Gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini apa polisi? Laporkan saya. Saya Bikin surat pernyataan, gak bisa. bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Oh, guyu aku serius iki. Saya serius, laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya Tidak ada pengadilan. Tidak ada pengadilan. Tidak ada pengadilan. Tidak ada pengadilan. Si goblok. Ayo aku kepingin roh alasannya. Kepingin ganti negara iki ta? salah saya itu gimana? Karena dilarang oleh undang-undang. Perpu nomor 2 2017. Tidak boleh lagi ada ya organisasi HTI dan seluruh ideologinya. Itu salah. Kalau saya salah, saya laporkan ke polisi. Sampean tunjukkan buktinya apa saya salahnya. Nama saya Zainullah. Terus salah saya apa? Salah nyebar ideologi khilafah iya apa enggak? Buktinya mana sampean nuduh seperti itu? Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan. Jadi penegasan yang mengatakan Hizbut Tahrir itu adalah organisasi terlarang itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau besok ada pihak-pihak yang mengatakan begitu, kami akan kasih somasi. Ya. Atau dasar apa Anda mengatakan Hizbut Tahrir adalah organisasi terlarang? Apa maksud Anda menyamakan Hizbut Tahrir ini seperti PKI? Jadi kami akan bersikap tegas dalam hal ini karena tidak ada dasar hukumnya. Jadi saya sudah tunjukkan bukti-buktinya, hanya PKI yang dijadikan partai terlarang. Jadi saya dulu anak orang Masyumi itu nggak diapa-apain, ya sekolah tetap aja nggak dianggap seperti anak orang PKI, itu beda sama sekali. Kenapa bisa Banser diperalat, dirusak oleh orang-orang model sis saat begini? NU sama Muhammadiyah jadi sasaran, Jil masuknya di situ. Saya waktu jadi ketua NU itu saya jaga betul Pak, jangan sampai robek NU ini. Tapi ya akhirnya dari kiri kanan atas bawah begitu rupa, begitu saya tidak ada, udah semua masuk. Kenapa bisa Banser yang organ NU, yang Islam, bisa diperalat orang-orang jahat pembenci Islam? Padahal khilafah jelas-jelas konsepnya Allah. Arek-arek kok wani anti khilafah iki lho. Kon kok dibatek ilatmu karo malaikat Israel karo. Arek-arek kok wani iki lho. Saya enggak berani, Mas. Kalau anti khilafah kan celaka dong kita. Wong itu konsepnya Allah. Allah enggak bikin kita kecuali untuk jadi khalifah. Maka bekal kita adalah khilafah, tugas kita adalah khilafah. Masa gitu aja enggak bisa memahami coba. Tapi jangan anti khilafah karena khilafah itu idenya Allah. Ayo mulai kita sinau betul apa yang Allah maui dulu itu. Khilafah kok dianti. Jadi iki khilafah bisa niki. Gak usah dijenengi khilafah wis khilafah. Jadi aku setuju khilafah. Dasar besok. Balonku ada 5 rupa-rupa Dasar besok. warnanya, hijau kuning kelabu, Dasar besok. Latih masuk, dibasuh kak. Latih masuk. Meletus balon. Nah, terus lagi. Dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Tempel terus Mas. Gesek terus. Asyik. Tempel terus Mas. Gesek terus. Asyik. Dasar besok.
Katanya negara lagi diserang virus Cina, lalu itu dijadikan alasan sebagai penyebab resesi ekonomi saat ini. Resesi ekonomi yang melesat cepat menuju krisis ekonomi jilid 2. Tapi apa yang dilakukan rezim zolim ini? Ya, kampanye anaknya juga menantunya. Nepotisme tanpa hambatan seperti naiknya anak Mak Banteng menjadi ketua DPR. Kedua, berlomba-lomba memakan uang, mengambil jatah dari triliunan rupiah yang dianggarkan untuk menolong rakyat yang terimbas wabah virus Cina. Ya, nyata-nyata telah ditunggangi isu wabah ini oleh para pengkhianat untuk kemewahan hidup mereka. Sementara rakyat bertambah menderita dengan siap ditilang ratusan ribu rupiah bila tidak memakai masker, dan harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk rapid test agar bebas dari label penyebar corona, agar bisa bekerja, agar bisa berpergian, bahkan agar dilayani saat akan melahirkan anak. Boro-boro disiapkan uang sampai 0,5 miliar rupiah per orang seperti di Jerman. Soal sayangnya pemerintah Jerman pada rakyatnya bisa dilihat di video KAF channel sebelumnya. Balik lagi, malah banyak yang di PHK, melamar kerja pun sulit. Ada janji kartu prakerja dari Jokowi dodol pun lagi-lagi bohong, isinya akal bulus toh. Lagi-lagi proyek permalingan uang rakyat. Usaha-usaha kecil banyak yang tutup. Perusahaan besar pun mulai berguguran. Investor asing pulang ke negaranya. Cukong-cukong bandit mulai kabur meninggalkan negara ini. Anak-anak sekolah dipaksa sekolah lewat online, sementara bayaran tetap ditagih. Belum lagi menyiapkan kuota internet yang pasti mahal di negeri ini. Bahkan tak sedikit yang terpaksa berhutang untuk membeli HP demi sekolah anaknya. Dan yang lebih gila lagi, rezim zolim ini berhayal seperti onani, tidak tahu bahwa jangankan internetnya, untuk urusan sinyal saja masih banyak sekali daerah yang tidak ada sinyal. Blank spot, dead zone, dead coverage area. Padahal semua penderitaan rakyat itu bisa dibantu dengan ratusan triliun rupiah, yang digadang-gadang telah disiapkan sebagai dana stimulus, dana untuk membantu rakyat survive di tengah wabah virus Cina ini. Kecuali uangnya memang tidak ada, dan sepertinya memang begitu. Bukankah rezim zolim ini terkenal senang bersandiwara, berpura-pura maju, mengaku-ngaku hebat, berlaga berhasil, padahal mangkrak, padahal hancur, padahal gagal semuanya. Lalu menghibur diri dengan survei dan berita yang mereka sendiri yang membuatnya, lalu mereka sendiri pula yang bersorak gembira, miris, persis seperti orang onani. Dan dugaan itu semakin valid bila melihat apa yang malah mati-matian dibuat oleh rezim goblok dan jahat ini. Apa yang mati-matian mereka buat? Yang mati-matian mereka buat adalah menggiring opini rakyat dengan buzzer-buzzer yang dibiayai uang rakyat sampai triliunan rupiah. Influencer katanya. Ya, influence. Mempengaruhi dengan fitnah-fitnah buatan mereka. Dengan judul-judul yang itu-itu saja. Judul-judul yang lahir, judul-judul yang hanya ada sejak adanya rezim onani ini. Seperti judul radikalisme, judul khilafah daulah Islamiyah, judul HTI. Padahal HTI telah dibubarkan oleh mereka sendiri. Padahal tak mungkin lagi khilafah daulah Islamiyah ada di dunia saat ini, kecuali nanti saat hadirnya Imam Mahdi. Dan saat itu terjadi pun pasti bukan di sini. Gak pantas banget lah di sini. Nyadar diri ajalah. Sebagai negara, membela rakyat sendiri saja masih gagal, masih hianat, apatah lagi mau membela orang sedunia. Balik lagi. Ya, fitnahan-fitnahan dari delusi, fitnahan dari isapan jempol, fitnahan dari orang goblok yang doyan onani. Karena uangnya tidak ada, karena pendukungnya banyak yang kecewa. Pendukungnya banyak yang sudah hafal PHP-nya rezim bacot ini. Maka akhirnya terpaksa dipakai yang murahan, yang gampangan, yang kampungan. Yang dikasih rokok sebungkus langsung siap jilat sepatu. Contoh. Ya salah, ajaran khilafah itu salah menurut sampean, laporkan saya ke polisi. Kita di pengadilan. Begitu saja. Sama ngerti undang-undang nggak? Iya. Perpu nomor 2 2017. Kemudian mana pernyataan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu terlarang, dilarang. Kalau BHP-nya dicabut, oke. Dibubarkan. BHP-nya dicabut. Dibubarkan.
Kalau BHP dicabut itu Mas, Setala, sampean koyo sampai kasasi sih. sampean duwe surat nikah, Ya. kemudian diambil oleh KUA Terus? atau pengadilan agama. Terus? Opo otomatis Terus kok bisa sampean- kelan ngono ta? Ambil bojomu. Lah, makanya. Ya wes, lapo kan sik tetep mengajarkan ideologi khilafah. Lah, iya. Loh, pertanyaannya itu. Kalau di- Ini meresahkan kalau- masyarakat. Gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini apa polisi? Laporkan saya. Saya Bikin surat pernyataan, gak bisa. bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Ojo guyu, aku serius iki. Saya serius laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya Tidak ada pengadilan. tak ada pengadilan ya opo, salahku opo sampai nuduh aku Melanggar salah. perpu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat sopo sing. Saya tahu iki lho, anak buahmu coba delok. Saya tahu. Lah wes ero ngono lho. Dul Halim itu. Iya. Ya laporkan Dul Halim ke polisi. Terus efeknya apa meresahkan masyarakat apa tidak? Delok warga itu sampean akeh ngamuk. Gara-gara ideologi ini sampean, gara-gara ajaran ini sampean. Gak ngaku salah sampean kayak ngono iku. Gak isin di ngarepe masyarakat. Rang sudah. Bukan khilafah yang ingin merubah Pancasila, tapi PDIP. Akhirnya sekarang tak hanya rakyat Indonesia, tapi dunia pun tahu. Inilah fitnah terkeji buatan rezim antek komunis RRC. Bahwa isu khilafah, membuat isu nasional HTI mengusung khilafah, lalu ingin mengganti Pancasila, sampai mengeluarkan Perpu, sampai membubarkan HTI, lalu mengaku-ngaku paling Pancasila, paling NKRI, sampai ditulis di dinding-dinding gang. NKRI harga matilah, saya Pancasila lah, Bhinneka lah, Nusantara lah, berak. Lalu serampangan menuding radikal, intoleran kepada rakyat yang anti penjajahan negara komunis Cina. Ya, penjajahan negara komunis Cina. Mereka masukkan tenaga kerja, mereka banjiri negeri ini dengan barang-barang mereka. Mereka masukkan bertonton narkoba. Mereka menguasai ekonomi negeri ini. Bebas. Walaupun di tengah serangan wabah virus Cina, walaupun di tengah badai PHK, bebas, dan selalu dibela oleh rezim Jokowi dodol yang antek penjajah. Sekarang yang punya otak, yang bisa berpikir, yang beriman dan punya akal, yang matanya masih melihat dengan jujur, yang telinganya masih mendengar dengan jujur, tahu, menyaksikan, betapa semua itu hanyalah false flag untuk jalannya agenda besar mereka, yakni merubah Pancasila. Memeras Pancasila menjadi Ekasila. Lalu tak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa di sana. Dan kembalilah komunis, ateis, gerombolan anti Tuhan, tampil di negeri ini. Kemana yang teriak-teriak NKRI harga mati itu saat nyata-nyata Pancasila dirongrong begini? Hati-hati, dia muslim, tapi akidahnya bukan Asy'ariyah. Hadapi mereka itu dengan ilmiah. Baru Anda tadi itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Ya ini, kalau nggak ada ilmu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibakar. Itu kalau ada kalimat Allah di tengah jalan berserakan, ambil muliakan. Banser Ansor itu dibuat backup ulama yang menegakkan amr ma'ruf nahi munkar. Hati-hati. Loh, Anda ini akan berbenturan sama siapa? Sama muslim. Pemerintah harus terjun. Jangan nanti akhirnya umat Islam yang lainnya marah, akhirnya mereka dikejar-kejar sama umat Islam. Jumlah kamu hanya berapa, tapi umat Islam ini banyak. La ilaha illallah itu ada di dadanya umat Islam. Awas, hati-hati. Wahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Saudara-saudaraku seiman setakwa di seluruh tanah air Indonesia khususnya dan di seluruh dunia umumnya, jagalah persatuan dan kesatuan antar umat Islam, karena dengan bersatunya umat Islam khususnya di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia akan terjamin keutuhannya. Dengan demikian, melihat
video-video yang beredar di media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya, ada banser-banser menggeruduk seorang kiai, menggeruduk seorang ustadz yang dianggap sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Mungkin tujuan dia adalah baik, merasa benar. Tetapi saya sebagai warga Nahdlatul Ulama, keturunan asli orang NU, pendidikan dari SD, dari MTS sampai pondok pesantren adalah kultur daripada pendidikan Nahdlatul Ulama, dan juga mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat tidak ridho, bahkan saya mengecam dengan tindakan, dengan cara-cara yang sedemikian tidak sopan terhadap seorang kiai, seorang ustadz, dengan kasar menginterogasi, bahkan sampai ada pemaksaan untuk membuat pernyataan. Padahal dia belum diadili, belum disidang, belum ditetapkan status hukumnya. Dengan dibubarkannya HTI, khilafah tidak menjadi sesuatu yang dilarang untuk didiskusikan. Karena khilafah ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka khalifah pertama itu adalah Abu Bakar. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada kekhalifahan Abbasiyah, ada kekhalifahan Umayyah, dan terakhir Ottoman. Jangan sampai khilafah itu disamakan dengan komunisme, itu sangat jauh. Saya kira ini saat ini sudah bertindak seperti polisi, sudah bertindak sebagai hakim. Mau menutup sekolah lah, mau menindak inilah. Gimana ini? Kan ada proses peradilan. Anda ini anggota DPR, wakil rakyat, tidak mengerti substansi penegakan hukum. Maaf Pak Yai, saya bilang, saya akan memohon kepada Kementerian Agama untuk Anda menutup. punya tindakan itu tindakan polusional, membentak-bentak kiai. Itu pun tidak boleh polisi melakukan. Karena ini kan lebih tua usianya. Jadi ada adab. Tidak boleh anak-anak muda melakukan galil adab kepada orang tua, apalagi kepada kiai. Jadi saya sangat menyayangkan kepada Banser, kok begini cara-caranya gitu. Saya waktu jadi Banser tidak seperti ini. Saya jadi Ansor dan saya NU, tapi tentunya harus bijak lah. Pertama, khilafah itu bukan larangan di Republik Indonesia. Bukan larangan khilafah. Perlu diingat juga ini bahwa taati Allah dan taati Rasulnya. Jika di antara kalian ada perbedaan pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Gak usah seperti inilah. Ansor ini, Banser ini harus santun, sopan, berakhlak. Saya sebagai orang penggemar Nahdlatul Ulama, tapi melihat seperti ini memalukan lah. Saya mohon teman-teman semuanya untuk berpikir taati Allah dan Rasulnya. Jika di antara kita perbedaan pendapat, masalah kenegaraan kita mufakati bahwa hukum saja tidak melarang. Itu. HTI itu bukan larangan di negeri ini. Cuman kemarin negara membuat peraturan melarang badan hukumnya. Itu pun tidak fair. Itu pun tidak fair pada saat pencabutan badan hukumnya. Begitu saya harap untuk merubah sikap yang lebih baik. Berbijaklah sesama muslim. Apalagi ini Pak Yai. Saya ini mau Jumatan dan melihat ini video begini. Jadi saya miris lah. Jangan mau diadu domba
Demikian. Tegakkan keadilan, jangan direkayasa, jangan menebar fitnah. Satukan, luruskan barisan kita kawan, jangan terpancing, jangan terjebak, tunggu komando ulama. Bersatulah, kuatkan, bersama kita melawan